Ya, saudara, beberapa hari yang lalu saya mendengar satu video. Ya, di dalam video itu ada Pak Dautoni ya, sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Saya terus terang tidak mendengar seluruh video itu, tapi bagian yang saya dengar itu persis tentang Pak Dautoni ini bicara tentang pendeta yang mengkritik, yang katanya pendeta yang suka mengkritik itu nanti lama-lama akan jadi pengkhianat, lama-lama akan jadi penjahat katanya. Lama-lama akan jadi Yudas. Ya kira-kira intinya begitu saudara. Dan saya rasa lucu ya mendengar video itu. Juga melihat gaya bicara Pak Dautoni ya, sangat lucu lah ya. Ya lama-lama jadi penjahat nanti. Ya lama-lama jadi pengkhianat, lama-lama jadi Yudas katanya begitu saudara. Saya tidak mau menanggapi itu saudara. Maksud saya tidak akan menanggapi apa yang dia nyatakan dalam video itu secara detail ya, karena itu bukan tujuan saya dalam video ini. Dan tadi beberapa jam yang lalu saya melihat video daripada pendeta Mel Atok yang ternyata menanggapi video yang saya lihat beberapa hari lalu itu. Ya, di mana pendeta Mel Atok mungkin merasa ya bahwa walaupun Pak Dautoni di sana tidak menyebut nama, tapi mungkin pendeta Mel Atok merasa bahwa yang disebut di video itu sebagai pendeta yang suka mengkritik ya, itu adalah pendeta Mel Atok. Dan seorang pendeta wanita ya itu disebut di situ ya, yang memang beberapa waktu yang lalu dikritik oleh pendeta Mel Atok ya, juga beberapa pendeta yang lain termasuk pendeta Isra Soru kalau saya tidak salah. Saya sih tidak tertarik untuk mengkritik ya, karena sudah banyak sekali yang memberikan kritikan ya saudara, perihal video daripada pendeta perempuan itu, yaitu pendeta Hani Kristianus ya kalau saya tidak salah ya, yang mengajarkan 3 jalan ke surga. Nah, mendengar tanggapan pendeta Mel Atok tadi saya tertawa-tawa saudara. Jadi dulu beberapa hari yang lalu ketika mendengar pendeta Dautoni bicara dengan seseorang itu ya, tentang pendeta yang suka mengkritik akan jadi penjahat ya, akan jadi Yudas begitu. Gaya bicara Pak Dautoni ini sangat-sangat lucu ya, sangat-sangat lucu, sehingga saya tertawa-tawa. Dan tadi juga tanggapan daripada Pak Mel Atok saya lihat juga lucu ya. Saudara, saya tidak juga sedang membahas tanggapan pendeta Mel Atok terhadap Pak Dautoni, cuma saya ingin mereview secara umum saja ya, fenomena-fenomena yang ada ya. Ada sejenis orang Kristen itu yang sama sekali mungkin tidak peduli dengan Alkitab, tidak membaca Alkitab, di dalam khotbahnya tidak tercermin itu pembahasan firman Tuhan ya, pembahasan tentang ajaran Kristen ya, tentang doktrin Kristen, tentang bagaimana keselamatan, bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah itu, bagaimana Kristus itu ya. Tapi lebih cenderung untuk membicarakan kesaksian-kesaksian atau hal-hal yang sebetulnya bahkan tidak mempunyai dasar Alkitab. Sementara di sisi lain ada banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen ya, yang sangat-sangat ketat ya, sangat-sangat peduli dengan apa yang kita bicarakan, kita khotbahkan, kita lakukan itu harus mempunyai dasar biblikal, harus berlandaskan kepada Alkitab. Nah, saya melihat dua kecenderungan ini sekarang di media sosial di mana-mana ya. Dan saudara sendiri pasti sudah tahu ya, saya berada di kecenderungan yang mana ya. Apakah saya orang yang suka bermimpi, suka bersaksi tanpa dasar Alkitab, atau orang yang suka mengajar ya. Saya tidak mau singgung itu di sini ya. Maksud saya, apakah saya orang yang suka mengajar berdasarkan Alkitab. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah begitu banyak orang Kristen ya, yang ditipu ya, yang diperdaya ya,
Dan saya yakin ini dari kuasa si jahat, dari kuasa setan ya. Ditipu begitu saja oleh para pendeta, oleh para pengajar yang tidak mempunyai dasar biblikal ya, yang berbicara asal-asalan ya, asal mangap ya. Dan mereka percaya, lalu mereka berkata, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sungguh apa yang dikatakan Bapak Pendeta, sungguh-sungguh memberkati saya. Saya tidak tahu berkat macam apa yang dia terima ya, dari omong kosong semacam itu, dari pendeta-pendeta tertentu. Ya, ya, seperti itu ya. Jadi ini kecenderungan yang memang ada sekarang ini. Dan saya lihat memang dunia kekristenan terbelah dua ya, dari golongan yang suka hanya mimpi, suka saksi-saksi, tidak mau Alkitab, dengan mereka yang ketat mengajarkan ajaran Alkitab, saudara. Nah, ini yang saya mau nyatakan di sini. Berdasarkan pengamatan saya terhadap Pak Dautoni ini, saya juga tahun lalu pernah membuat satu video yang mengkritik satanologi ya, ilmu persetanan daripada Dautoni. Itu sudah ada videonya di YouTube saya. Saya melihat memang dia orang yang sebetulnya tidak peduli Alkitab ya. Kalau menurut saya sih ya, dia bahkan mungkin tidak membaca Alkitab itu ya. Kalaupun membaca mungkin ya bukan sungguh-sungguh ingin memahami ajaran Alkitab Kristen yang sesungguh-sungguhnya ya. Sehingga bagi saya, kalau benar dia adalah seorang petobat dari dari agama lain atau dari dukun ya, dia masih membawa ya world view yang lama dari dunia perdukunan ya ke dalam dunia kekristenan. Dan sama sekali worldview-nya kelihatannya tidak diasah, tidak dibentuk, tidak diform ya, berdasarkan ajaran Alkitab yang sejati, ajaran kekristenan yang historis yang memang sungguh-sungguh setia kepada Alkitab. Itu sebabnya kalau saudara melihat apa yang dia katakan itu bicara banyak tentang setan ya. Wah, saya dalam video yang saya bahas itu tahun lalu, yang saya bahas maksudnya saya bahas pendeta Dautoni ini, dia mengatakan bahwa pernah melihat Lucifer, tingginya sekitar sekian, itu warna tubuhnya dari apa, dia jelaskan semua saudara. Tapi apa ini benar ya? Apa ini benar? Tapi banyak orang tidak kritis mempertanyakan itu. Ya, Alkitab saja tidak bicara tentang itu saudara. Bahkan dalam khotbahnya Tuhan Yesus ketika masih ada di dunia, dalam khotbah-khotbahnya, dalam pengajarannya juga tidak membahas setan seperti apa saudara. Tapi Dautoni ini memang dia spesialisasinya setan ya. Maka judul video ini adalah yang terhormat Pendeta Mel Atok ya, Pastor Dautoni tak sempat baca Alkitab ya, karena lagi bahas tentang setan ya. Dia lagi mempersiapkan bahan untuk seminar mengenai setan seperti itu. Jadi saudara, dia menjelaskan penglihatannya tentang setan ya, lalu bicara tentang kutuk ya, macam-macam lah, doa pelepasan ya, semua itu sama sekali tidak menyentuh apa yang menjadi hakikat atau substansi daripada kekristenan yang alkitabiah, yang diterima secara historis mengenai Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib, mengenai ketaatan Kristus yang menjadikan kita ya, artinya yang menjadikan kita boleh menerima hidup yang kekal itu. Dan bagaimana Kristus berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke surga, Kristus yang akan datang kembali untuk menjadi hakim, yang menghakimi semua orang, lalu kemudian akan masuk kepada konsumasi, di mana Kristus akan menjadi raja kekal selama-lamanya, saudara. Jadi pengajaran iman Kristen yang historis ini sama sekali tidak ada. Ya, saya tidak melihat itu dalam seminar-seminar, dalam khotbah-khotbah Pendeta Dautoni. Dia memang lebih sibuk untuk bicara tentang, ya itu tadi, setan, ya, penglihatan-penglihatan, adu kesaktian, ya, dengan siapalah begitu. Nah, Pendeta Mel Atok, ya, saudara hati-hati saja ya. Saudara harus berhati-hati saja. Nanti kalau Pak Dautoni ya mendengar lagi tanggapan saudara di video yang tadi ya, yang saya anggap ya lucu ya,
bukan argumentasi Pak Mel atau lucu, bukan itu. Tapi memang apa yang dikatakan oleh Pendeta Dautoni dalam videonya bersama satu orang itu memang lucu. Lalu ditanggapi oleh Pendeta Mel Ato, jadinya lucu ya kedengarannya ya. Seperti itu. Memang nggak ada argumentasi apa-apa di situ kan. Cuma hanya hati-hati ya. Nanti akan jadi pengkhianat. Nanti akan jadi penjahat begitu ya. Apa itu kan begitu. Jadi Pendeta Mel Ato ya nanti Anda akan diajak untuk adu kesaktian sama dia ya, harus siap-siap saja lah begitu ya. Kalau saya sih ya saya buat lucu-lucuan saja inilah ya. Masa seorang pendeta mau adu kesaktian dengan siapalah ya. Namanya pendeta itu pasti saktilah ya. Namanya pendeta itu nggak usahlah cari setan adu kesaktian dengan setan mana, dengan dukun mana, hantu belau dari mana ya. Setan itu diserang setan ya dibela oleh Tuhan Yesus ya. Dibela oleh Roh Kudus ya. Jadi mana takut kita sama dukun ya, mana takut kita sama santet, mana takut kita sama apalah itu ya, opo-opo atau sihir atau apalah itu ya. Tidak ada itu. Makanya sebetulnya gini loh ya. Pendeta itu tidak usah urus yang enggak seperti itu. Bicarakan firman Tuhan. Kalau engkau pendeta ya, kalau engkau pendeta diberi kuasa oleh Kristus sesuai dengan kapasitasmu sebagai pendeta untuk melakukan pelayanan. Mana bisa santet tembus sama pendeta ya. Mana boleh itu. Mana boleh sihirlah kuasa kegelapan apalah ya. Bisa memban sama pendeta ya. Tidak ada itu saudara. Ya, setan hanya bisa mengganggu kita dari luar ya. Setan hanya bisa mungkin menyebabkan kecelakaan-kecelakaan secara alamiah ya. Tetapi kalau secara supranatural atau rohaniah atau spiritual itu ya, kita diguna-gunai atau kita disantet atau apalah itu tidak mungkin saudara, karena roh di dalam diri kita adalah roh Kristus, adalah roh kudus, adalah roh Allah. Saudara, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Ya, jadi tidak usahlah sebetulnya seperti Dautoni ini ya, bicara tentang setan terus, bicara tentang adu kesaktian terus, bicara tentang perdukunan apa segala macam, itu semua bullshit ya. Itu semua bullshit yang akhirnya menjadikan pendeta itu tidak bicara Alkitab, tidak bicara firman Tuhan. Ini celaka sekali bagi gereja. Ya. Nah, jadi Pendeta Mel Ato kayak ini buat lucu-lucuan saja lah ya. Hati-hatilah nanti itu Dautoni akan mengadu kesaktian dan Anda ya. Ya, jadi saya buat lucu-lucuan saja lah saudara ya. Karena tidak penting itu sebetulnya. Apa pentingnya itu ya bicara tentang setan terus-menerus ya. Terakhir ya, saya lihat memang Pendeta Mel Ato ini salah satu pendeta yang saya amati belum terlalu lama sih saudara ya. Saya amati video-videonya belum setahun juga sih ya. Ya, kadang-kadang kalau live streaming, kadang-kadang nggak sering juga. Saya pernah saya ikuti sampai selesai ya. Saya kira bagus ya. Ini adalah salah satu pendeta yang pengajaran baik, ya, juga punya semangat untuk membela kebenaran, punya semangat untuk mengkritik jika ada yang salah. Dan ya Tuhan akan terus memakai orang yang demikian ya. Dan saya kira Pendeta Mel Ato ini akan terus dipakai oleh Tuhan ya, untuk menyatakan kebenaran, untuk membongkar kesesatan, untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kuasa Kristus yang sejati ya, bukan kuasa abal-abal ya, yang hanya sibuk bicara setan, sibuk bicara adu kesaktian, sibuk bicara mimpi-mimpi bohong. Oh, itu bukan, saudara, itu bukan ya. Jadi inilah yang saya mau sampaikan, dua kecenderungan yang saya lihat sekarang. Orang yang mau Alkitab ya, yang sungguh-sungguh ajarkan Alkitab ya, pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh ajarkan Alkitab, mencintai firman Tuhan dan mempraktekkan itu ya, pokoknya semua dasarnya harus Alkitab, biblikal ya. Dan juga orang-orang Kristen yang mencintai Alkitab, dengan pendeta-pendeta yang lebih suka mimpi-mimpi ya, lebih suka menceritakan apa yang menjadi pengalaman mereka tanpa dasar biblikal ya. Dengan orang-orang Kristen yang ditipu ya oleh pendeta-pendeta semacam ini, lalu mereka menganggap itulah pelayanan, itulah kuasa Allah, itulah kuasa Roh Kudus. Tapi no, bukan. Sama sekali bukan, saudara. Jadi demikian saja video tanggapan saya. Ini tanggapan umum, saudara. Saya tidak mau
masuk secara detail menanggapi Pendeta Dautoni ataupun menanggapi tanggapan daripada Pendeta Mel Atok terhadap Dautoni. Tapi yang jelas bagi saya, apa yang dikerjakan Pendeta Mel Atok ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali, yang harus didoakan dan harus didukung, ya, harus didoakan. Karena biar bagaimanapun kalau saya tidak salah, beliau ini sebetulnya dari denominasi Pentakosta Karismatik kalau tidak salah ya, di gerejanya. Kalau saya tidak salah, saudara ya. Tapi beliau ini adalah seorang yang mengajarkan firman Tuhan dengan sangat baik ya. Jadi perlu didoakan orang-orang seperti itu, dan untuk orang-orang seperti Pak Dautoni juga perlu didoakan agar boleh bertobat dari kesaksian-kesaksian mimpi-mimpi yang tidak alkitabiah. Jikalau sekiranya Tuhan mengizinkan, kembali kepada Alkitab dan mengajarkan firman Tuhan. Ya, hamba Tuhan sejati ajarkan Alkitab, ajarkan firman Tuhan dari Alkitab. Ya. Tapi kalau banyak bicara tentang setan, banyak bicara penglihatan manusia, nah itu bukan hamba Tuhan, saudara. Banyak bicara tentang setan, kemungkinan dipakai setan. Banyak bicara tentang penglihatan manusia tanpa dasar Alkitab, itu adalah hamba manusia, adalah hamba penglihatan manusia, saudara. Jadi clear, jelas ya. Mari kita menjadi waras ya. Mari kita menjadi bijaksana. Mari kita menjadi orang Kristen yang cerdas, yang melihat segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan yang sejati. Sampai ketemu di dalam video-video saya yang lainnya. Sebetulnya saya minggu-minggu ini saya libur dari buat-buat video, saudara. Tapi karena saya merasa lucu tadi, saya jadi tergerak untuk memberikan tanggapan terhadap Pak Tony Dautoni ya. Saya selalu keliru ya. Saya selalu sebut Tony Daud ya. Pak Dautoni ya, yang benar itu ya. Pak Dautoni dengan juga tanggapan daripada Pak Pendeta Mel Atok.